Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah Ketukan Jendela dan Sinden Misterius. Kisah ini bersumber dari Cilbanana 313. Waktu itu senja, langit mulai menggelap. Kiroah menjelang azan maghrib sudah mulai terdengar sayup-sayup. Aku berjalan lelah menyisiri jalanan kampung yang lumayan sepi. Kulihat rumah tua sederhana tak jauh beberapa meter saja dari hadapanku. Rumah tua itu adalah kosku. Di kursi teras yang lapuk, mataku menyipit menatap sesosok gadis berambut panjang duduk termenung. Semakin dekat langkahku, semakin jelas penglihatanku. Gadis itu menatap jalanan dengan pandangan kosong. Dia Ayu, teman satu kosku. Aku mengernyit. Ayu masih menatapku datar tanpa membalas patah kata pun. Tapi tetap saja, gadis ini harus kuajak masuk ke dalam rumah kan? Kalau tetap dibiarkan melamun di waktu sekarang, apalagi berada di luar, bukankah lebih berbahaya lagi? Masuk yuk, ajakku sekali lagi. Kali ini mata itu menatapku intens. Baru kusadari tatapannya begitu aneh dan sedikit menyeramkan. Beberapa kali kupanggil, masih tak kudengar sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Jangan-jangan sudah kesurupan. Batinku khawatir. Tampak sesungging senyum di sudut bibirnya. Senyum yang sedikit dipaksakan. Buatan kok mbak? Yang artinya, tidak kok mbak, jawabnya kemudian. Oh ya sudah, aku masuk ke dalam dulu ya, jawabku sembari membiarkannya. Baru beberapa langkah, kakiku terhenti. Otakku yang sudah sangat lelah karena perkuliahan dipaksa berpikir karena menyadari sesuatu. Tunggu, bagaimana dia bisa menjawab apa yang kupikirkan? Dan sejak kapan dia bisa berbahasa Jawa? Kupikir semenjak sore itu awal mula dari keanehan-keanehan yang mulai ditunjukkan Ayu. Malam hari, tepat pukul 9. Aku sudah bersiap-siap di depan televisi dengan camilan di atas meja. Kubenahi cara dudukku untuk menghindari busa kursi yang sudah bolong-bolong. Maklum, kursi tua. Meski kayu jatinya masih kokoh, namun kondisi lainnya sudah tak tertolong lagi. Bahkan lantainya pun belum berkeramik. Masih berlapis semen yang kadang di beberapa bagian sudah berlubang dan bercampur pasir. Aku mulai memencet tombol remote lalu menatap layar TV tabung dengan tak sabar. Menunggu drama Korea yang sedang hits kala itu. Saat sedang asyik-asyiknya menonton sendiri, tiba-tiba saja seseorang duduk tak jauh dari tempatku berada. Aku menoleh. Kamu ngikutin drama ini juga yuk? Ayu mengangguk, menatapku sekilas, lalu kembali mengarahkan pandangan ke layar televisi. Aku yang sedang asyik mengunyah wafer menawarinya. Tak enak juga kan makan sendiri kalau ada orang lain di sekitar kita. Ayu menggeleng. Lagi-lagi dia tak mengeluarkan sepatah kata pun. Hal itu semakin terasa aneh. Awal mula kupikir dia sedang sakit gigi atau sariawan. Karena sejak tadi sore jarang menyahut saat kuajak bicara. Namun setelah kuamati diam-diam,
Gelagatnya masih sama seperti sebelumnya. Gadis itu menatap layar TV. Hanya saja masih dengan pandangan kosong. Ku ajak berbicara sesekali. Ia hanya menjawab dengan anggukan atau menggeleng saja. Sepertinya Ayu memang menyadari aku yang sempat mencuri-curi pandang. Tak lama kemudian, mata kami saling bertemu. Di saat yang sama, bulu halus di tengkukku meremang. Aku semakin merasa tak nyaman. Tiba-tiba, saluran yang sedang kutonton malah menghilang. Aku sedikit terkejut. Ya, mungkin karena TV tabung usang ini sudah berumur tua, pikirku saat itu. Sempat ku ketok beberapa kali sisi kotak TV, berharap mendapat sinyal cerah lagi. Dan benar saja, layar memang menjadi jernih. Aku pun lega, lalu kembali mengarahkan pandangan lagi padanya. Namun, ternyata gadis itu sudah menghilang di balik daun pintu kamarnya. Mungkin kalian berpikir ini hanya suatu kebetulan. Awalnya aku pun berpikir demikian, meski indera sensitifku sudah memperingatkan. Pernah suatu malam saat tidur, aku harus terjaga karena mendengar suara ketukan. Awalnya, kupikir suara orang yang mengetuk pintu depan. Tapi setelah ku dengar dengan seksama, ternyata berasal dari jendela kamarku sendiri. Seperti suara kuku yang diketuk-ketukan. Siapa sih malam-malam seperti ini mengganggu orang tidur? Gerutuku malas. Suara ketukan kuku itu masih terdengar. Siapa? Sahutku setengah berteriak. Siapa sih? Tanyaku lagi setengah jengkel. Ini pasti kerjaan anak-anak yang iseng, batinku kesal. Oh ya, rumah kosku ini tidak memiliki pagar. Jadi orang luar tentu bisa bebas kapan saja memasuki pekarangan. Dan kebetulan letak kamarku memang berada di paling depan. Tiba-tiba suara ketukan itu makin cepat hingga membuatku sempat terlonjak. Ragu-ragu aku mendekati jendela yang tertutup gorden, meski suara ketukan kuku itu masih tak berhenti. Karena kesal, ku beranikan saja menggeser tirai gorden secara spontan. Namun, aku tak menemukan siapapun di balik sana. Hanya teras kosong yang diterangi cahaya lampu saja. Untuk memastikan lagi, aku sampai menempelkan wajah ke kaca, menelisik sekitar. Tapi, orang secepat apa yang bisa menghilang begitu saja? Yang jelas itu bukan orang. Ini minggu ketiga di mana kelakuan Ayu makin aneh. Bahkan bukan aku saja yang merasakan, tapi beberapa penghuni kos. Salah satunya Putri. Kebetulan Putri ini teman satu sekolah, sekaligus tetangga Ayu di daerahnya sana. Biasanya tiap pulang kuliah, Putri sering nongkrong ke kamar Ayu. Tapi sekarang, boro-boro mau masuk kamar Ayu. Melihat Ayu saja sudah membuat Putri takut. Gak main ke kamar Ayu. Biasanya jam segini kalian udah asik ngobrol. Celetukku iseng saat tak sengaja berpapasan di lorong kamar Putri. Enggak kak, lagi banyak tugas, jawab Putri singkat dan langsung menutup pintu. Awalnya aku tak terlalu memikirkannya. Tapi lama-kelamaan sampai juga kasakusuk kurang mengenakan di telinga. Tak sengaja aku dengar Mbak Rere dan Mbak Mela saling berbincang sambil berbisik dengan bahasa daerah mereka. Kenapa Mbak? Kenapa? Tanyaku sambil mendekati mereka yang saat itu sedang duduk di kursi dapur. Kamu ngerasa aneh gak sih sama kelakuan Ayu sekarang?
Tanya Mbak Rere padaku. Aku menggeleng pura-pura, sekedar memancing apa yang mereka ketahui. Jadi aku tuh sering denger dia ngobrol sendiri di kamar. Pas coba aku dengerin lagi, emang gak ada lawan bicaranya, sahut Mbak Rere. Iya nak, aku juga sering mendengar dia ngobrol sendiri. Pas ku buka, memang gak ada siapa-siapa di kamarnya. Kali ini Mbak Mela menimpali. Lagi telepon mungkin, bantahku sekali lagi. Gak ada, dia lagi gak pegang HP. Waktu kutanya, dia malah diam aja sambil senyum ngeri. Dan ternyata Putri pun pernah melihat dia bernyanyi dalam bahasa Jawa di pojokan kamarnya. Terkadang seperti orang yang sedang bercanda sama orang, mana tengah malam pula. Aku mengerti, dari yang kutangkap melalui cerita mereka, kelakuan aneh Ayu terjadi sejak 2-3 minggu belakangan. Sejak aku memergoki gelagat anehnya sore kala itu. Tak lama kemudian terdengar engsel pintu dibuka. Sontak Mbak Rere dan Mbak Mela yang sadar bahwa suara itu berasal dari pintu kamar Ayu pun langsung berpamitan. Dengan alasan ingin main ke kos Putra di belakang. Aku yang masih duduk di bangku panjang bambu di dapur sempat terpaku tatkala mata kami tak sengaja bertatapan. Meski hanya sepersekian detik. Wajah itu datar, namun dalam sekejap berubah ekspresi. Ayu menyeringai dengan mimik muka yang sedikit mengerikan. Kali ini hampir semua bulu kuduk di tubuhku langsung berdiri. Mbak, sapanya kalem. Oh iya Yu, Mbak Rere dan Mbak Mela di kos belakang ya, ucapnya sambil membelakangiku saat memasuki pintu kamar mandi. Iya, jawabku singkat, namun aku menyadari sesuatu. Dari mana Ayu tahu bahwa Mbak Mela dan Mbak Rere tadi yang berada di dapur? Padahal Mbak Rere dan Mbak Mela sudah lari sebelum Ayu menampakkan diri. Setelah pintu kamar mandi tertutup, aku mendengar suaranya bersenandung. Hanya saja dengan intonasi yang serak dan lebih berat. Keesokan harinya menjelang Isya, aku berjalan pulang dari perkuliahan, menapaki jalan perkampungan. Keadaan tampak lengang. Lampu-lampu jalanan menerangi jalanan aspal yang cukup sepi. Tiba depan rumah, aku dikejutkan dengan suara riuh dari dalam. Aku pun berjalan mengintip ke salah satu kamar yang terbuka. Di dalamnya tampak Putri, Sinta, Mbak Mela dan Mbak Rere berdiri di hadapan Ayu. Ayu, Ayu, panggil Putri setengah berteriak. Kulihat gadis itu hanya duduk diam membatu di atas ranjangnya. Hanya dengus nafasnya yang terdengar sedikit kasar. Mbak, ada apa ini? Tanyaku kebingungan. Tak lama Mbak Mela menyuruhku diam. Tiba-tiba Ayu meliukkan bahu dengan leher menggeleng cepat, membuat rambutnya yang panjang mengembang dan menutupi sebagian mukanya. Gelagat Ayu yang spontan itu membuat kami cukup ketakutan. Kembali Ayu terdiam, mematung. Sekian menit berlalu dan Ayu tetap diam dengan sebagian rambut panjangnya menutupi muka. Muka Ayu nyaris tak kelihatan. Perlahan Ayu mengubah posisi duduknya sambil memeluk kedua kakinya di atas ranjang. Aku yang sudah menangkap gelagat aneh sedari awal mulai melafazkan ayat kursi secara berulang-ulang. Ayu masih diam. Namun beberapa detik kemudian tiba-tiba dia menangis dengan suara lantang, lebih menyerupai jeritan. Diam, diam kamu,
suara Ayu terdengar melengking, memecah kesucian malam itu. Sontak Mbak Mela memberi kode kepada Mbak Rere yang berada di sebelahnya untuk meminta bantuan dari anak-anak kos pria di belakang. Sudah saya bilang, diam kamu. Kamu siapa? Tanyaku spontan. Gak usah ikut campur kamu. Kalau aku bilang diam ya diam. Suara Ayu semakin kencang. Aku sadar amarahnya memang ditujukan padaku. Meski ketakutan, kami berempat berusaha memegangi Ayu sekuat tenaga, yang mana tiba-tiba mengamuk dan mulai melukai diri sendiri. Tak beberapa lama, terdengar deru suara beberapa langkah kaki dari arah pintu dapur. Kudapati 4 orang pria berjalan, yang mana sosok paling depan memakai peci dan sarung. Sepertinya memang baru pulang sholat berjamaah di masjid. Mas Arfan, anak pemilik kos putra di belakang. Tak heran jika mereka memanggil bantuan Mas Arfan. Karena selain lulusan pondok pesantren, katanya ia juga memiliki ilmu kebatinan. Mereka sempat tercekat melihat pemandangan tersebut. Ayu berhasil memontang-mantingkan kami berempat dengan enteng. Masih dengan suara tangis dan tawa bergantian, memekakkan telinga siapapun yang berada di sana. Mas Arfan, tolongin Ayu. Sepertinya Ayu kesurupan, teriak Mbak Mela di sela-sela suara tawa Ayu yang masih membahana. Lalu Mas Arfan menyuruh beberapa anak kos pria untuk membantu kami yang terlihat sangat kewalahan memegangi Ayu. Mas Arfan mulai mendekat, melafalkan doa-doa ruqyah sembari memegang kening Ayu. Ayu makin memberontak, bahkan berhasil membuat pegangan kami sempat terlepas, seperti bukan dari tenaga yang keluar dari satu manusia, apalagi seorang gadis mungil. Mas Arfan masih melafalkan doa hingga tak lama kemudian berhasil membuat gerakan Ayu makin melunak. "Siapa kamu?" teriak Mas Arfan kencang. Dan jawaban yang kami dengar adalah suara Ayu yang tertawa seperti kuntilanak. Di suatu malam yang terasa begitu sunyi, lampu kamarku sudah berganti menjadi lampu tidur, dan bunyi jangkrik pun sudah mulai menemani. Tapi ada suara yang sedari tadi cukup mengganggu. Suara kucing yang terus mengeong tiada henti. Awalnya aku pikir wajar. Mungkin saja kucing-kucing itu sedang melangsungkan pesta reproduksi bersama. Tapi sudah hampir setengah jam, suaranya tak kunjung berhenti. Sampai-sampai aku ketuk jendela dengan sedikit keras, mengusir mereka agar segera pergi dari samping kamarku. Namun tak kunjung berhasil. Sempat kusingkap sedikit gorden dan mengintip melalui jendela. Tampak 2 ekor kucing duduk berjejer di luar pekarangan. Satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih dengan ekor panjang kuning. Keduanya melihat ke arah kosku. Tak bisa kupungkiri, alasan kucing-kucing itu mengeong mungkin saja karena mereka melihat apa yang tidak bisa mata orang awam lihat. Tapi segera kutepis jauh-jauh pikiran itu. Aku tak ingin mengalami insomnia karena besok harus bangun pagi-pagi buta. Aku kembali berbaring dan membungkus tubuhku dengan selimut hingga kepala. Kupasang headset di kedua telinga, lalu menyetel musik dari ponsel agar bisa segera tertidur. Dan benar saja, cara itu berhasil. Aku bisa memejamkan mata dengan sempurna. Tak sampai 5 menit kurasa, sayup-sayup kudengar suara orang bersenandung. Awalnya lirih, namun lama-kelamaan terdengar semakin jelas. Dan
Ku dengar lebih seksama. Itu suara wanita sedang nyinden. Kulirik sekitar. Aku masih di dalam kamar dalam kondisi yang sama. Siapa ini yang bernyanyi malam-malam? Apa berasal dari suara TV? Batinku kemudian. Entah mengapa rasa penasaran begitu besar menggelayuti, hingga kuputuskan untuk mengecek dari mana asalnya suara tersebut. Begitu keluar kamar, aku tak menemukan siapapun di ruang TV. Bahkan TV-nya saja masih mati. Otakku sudah mengirim sinyal tak beres. Hanya saja tubuhku bergerak sebaliknya. Suara sinden itu terdengar tak jauh dari kamarku. Kulirik lorong menuju arah dapur, yang mana di samping kanan kirinya terdapat kamar anak-anak kos yang lain. Karena penasaran, ku dekati saja. Firasatku langsung mengarah ke kamar pintu pertama, yaitu kamar Ayu. Tebakanku benar. Kulihat pintunya memang sedikit terbuka dan menampakkan celah. Kudorong pintu kayu itu secara perlahan. Jantungku mulai berdegup kencang. Nantikan kelanjutan kisah ini pada episode berikutnya. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.